Dimulai dengan seorang mantan prajurit medis Angkatan Laut bernama John Bradley yang terus dihantui oleh peristiwa masa lalunya, yaitu saat insiden pertempuran melawan Jepang di Pulau Iwo Jima pada Perang Dunia Kedua di tanggal 19 Februari hingga 26 Maret 1945. Beliau merasa bersalah selama puluhan tahun karena dianggap sebagai seorang pahlawan yang berada di antara 6 prajurit dalam salah satu foto paling terkenal dalam sejarah, yaitu foto pengibaran bendera Amerika di Iwo Jima pada 23 Februari 1945 yang diambil oleh fotografer perang bernama Joe Rosenthal. Padahal beliau hanyalah satu dari sekian banyak prajurit yang juga ikut berjuang di pertempuran tersebut, dan John merasa tidak sepatutnya mendapatkan sorotan lebih daripada rekan-rekannya. Namun pada saat itu Amerika Serikat sangat membutuhkan dana untuk melanjutkan perang lur, dan menggunakan foto pengibaran bendera itu sebagai propaganda dalam program penggalangan dana ke-7 berupa penawaran surat obligasi pada 14 Mei hingga 30 Juni 1945. Maka dari itu pemerintah Amerika membawa 3 orang yang digadang-gadang ada di antara 6 orang di foto tersebut, yaitu John dan 2 orang rekannya sesama prajurit Angkatan Laut bernama Ira Hayes serta Rennie Gagnon. Dan inilah bendera para pejuang. Call an ambulance. It'll be okay. Flooded with requests for prints. Think we might have found it. Shut up, you want every Jap on the island shooting at us? We fashion the night. Setelah menyelesaikan latihan di Camp Hawaii, John dan rekan-rekannya dari Resimen Marinir ke-28 memulai pelayaran mereka ke Pulau Iwo Jima. Ketika briefing, sang kapten menjelaskan strategi utama mereka di awal adalah menduduki satu-satunya gunung di pulau tersebut, yaitu Gunung Suribachi, di mana Jepang telah memasang turret, senapan mesin, dan para sniper yang dapat membunuh setiap prajurit Amerika dari puncak tertinggi. Bukan hanya itu lur, Gunung Suribachi juga harus cepat dikuasai karena Jepang dapat memantau sebagian besar situasi pulau dari sana. Menurut catatan terdapat 70.000 prajurit dan 450 kapal induk yang diterjunkan ke pertempuran Iwo Jima. Sementara itu meskipun Jepang hanya menyiapkan 21.000 prajurit, tetap saja mereka lebih menguasai medan di pulau itu dan sudah berjaga di dalam goa bercabang yang tersebar di sana. Namun mirisnya di tengah perjalanan, ada seorang prajurit yang terpeleset dari kapal dan nyebur ke laut, tapi kapal terus berjalan meninggalkan prajurit itu begitu saja karena kapal-kapal tersebut sudah bergerak sesuai formasi yang ditentukan dan tidak mungkin memperlambat kecepatan, apalagi mengalihkan haluan sejenak lur, di mana itu hanya menambah waktu tempuh dan dianggap membuang-buang bahan bakar. Turk, idle deck, have a rock called Iwo Jima. Slit its throat, lop off its head. Take that mountain, we take their big gun. 2.5 wide. Lump down at the bottom. That's Mount Suribachi. They're not gonna stop. Setelah itu meriam-meriam peluru kapal-kapal perang menembaki Gunung Suribachi dari kejauhan, dan semua prajurit Amrik pun bersorak-sorai. Akan tetapi pimpinan tentara mendapat telepon dari pusat agar esok hari menerjunkan tentara secara langsung ke Pulau Iwo Jima karena tembakan jarak jauh seperti itu dinilai tidak efektif dan hanya membuang-buang pasokan senjata saja. Lalu di malam sebelum pertempuran esok hari, lagu yang sendu pun diperdengarkan ke seantero kapal, sedangkan para prajurit termasuk John, Ira, dan Rennie menghabiskan malam sambil ngobrol ngalor ngidul, main kartu, dan merenung, seakan-akan menikmati momen terakhir mereka sebelum masuk ke dalam lubang neraka. Semangat John dan teman-temannya juga semakin menyala setelah melihat foto-foto para prajurit Amrik yang ditahan dan disisa dengan sadis oleh pasukan Jepang. It's what they do to prisoners. Think about waving a white bandana. Dengan menggunakan banyak kapal amfibi yang bolak-balik ke kapal perang, para prajurit pun diturunkan di Green Beach, sisi barat daya pulau dekat kaki Gunung Suribachi. Pada awalnya tidak ada serangan sama sekali ke pasukan Amerika, juga tidak terlihat satupun prajurit Jepang di pesisir pulau. Suasana pun terasa sunyi dan mencekam. Prajurit-prajurit Amerika terus berjalan maju, namun tanpa mereka sadari lur, pasukan Jepang telah bersembunyi di banyak lubang-lubang rahasia dan sudah bersiap mengeker senjatanya. Lalu yang terjadi, film pun beralih ke masa depan setelah Amerika berhasil menguasai Pulau Iwo Jima, dan Rennie menjelaskan ke kaptennya jika orang-orang yang ada di foto pengibaran bendera antara lain adalah Rennie sendiri, Ira, dan John, juga 3 orang lainnya yang naasnya sudah tewas ketika perang, yaitu Mike Strang, Hank Hansen, dan juga Franklin Sousley. Mendengar itu Ira pun emosi karena dia tidak mau disorot seperti pahlawan, karena Ira hanyalah seorang prajurit yang juga sama-sama berjuang dengan tentara
lainnya yang telah gugur. Ira sampai menodong Rennie dengan pisaunya dan menolak untuk dianggap sebagai pengibar bendera meski akan diberikan hadiah oleh pemerintah, yaitu pulang ke negara Amerika dan menjadi wajah propaganda penggalangan dana ketujuh. Di lain sisi sebenarnya pengibaran bendera itu terjadi 2 kali di tanggal 23 Februari lur. Namun foto yang lebih populer adalah pengibaran yang kedua. Lalu menurut Ira, Hank tidak ada di foto pengibaran kedua karena Hank hanya mengikuti yang pertama saja. Dan Ira pun yakin selain Rennie, Ira, John, Mike, dan Franklin, ada satu orang lagi di pengibaran kedua, yaitu Harlon Block yang juga telah gugur di Iwo Jima. I want somebody dead, you dumb redskin. Ship us back to the state. You weren't there, Mr. Smartass. No, like I said, I just remember. Neither was Hank. He raised it first as Harlan blocked that raise out. I wasn't there! You hear? Not going anywhere. Karena pernyataan Rennie kepada kaptennya, John, Ira, dan Rennie pun diminta kembali ke Amerika sebagai wajah propaganda penggalangan dana ketujuh. Nantinya mereka akan bertemu banyak orang seperti para pejabat, konglomerat, dan juga artis. Di antara mereka, Ira lah yang paling tidak setuju karena seharusnya prajurit terjun ke medan perang, bukan dieluk-elukan seperti itu. Selain itu, Ira juga sempat berdebat dengan seorang pejabat tentang kekeliruan nama prajurit di foto karena ada 2 pengibaran bendera, ya kan? Dan seharusnya orang tua Harlon diajak ikut bersama sebagai wujud penghormatan. Di lain sisi, meski orang-orang sangat membanggakan para pengibar bendera yang telah gugur, namun bagi keluarga yang ditinggalkan, itu hanyalah kabar duka yang sangat menyayat hati. Are you proud of me, Mrs. Hanson? You know, I think this whole damn is a farce, you ask me. $14 billion. This war's over by the end of the month. The real hero is dead on that island. Thank you. Ketika sedang menghadiri salah satu acara penggalangan dana, John pun teringat masa lalunya di Iwo Jima setelah melihat hidangan kue berbentuk momen pengibaran bendera yang diguyur saus stroberi warna merah bagaikan darah lur. Meskipun berhasil menguasai pulau tersebut, tapi mirisnya banyak prajurit yang tewas, bahkan wujudnya sudah tidak utuh lagi. Inilah yang menjadi perhatian John dan Ira karena rasanya sungguh tidak pantas jika yang mendapat sorotan sebagai pahlawan hanyalah mereka bertiga saja karena muncul di foto pengibaran bendera. Acara demi acara pun dihadiri oleh John, Ira, dan Rennie. Juga rombongan lainnya yaitu Bud dari Departemen Keuangan dan seorang prajurit angkatan laut sekaligus jurnalis yang sebelumnya juga berjuang di Iwo Jima. Lalu pacar Rennie juga diundang untuk bergabung di setiap acara yang mereka hadiri. Di balik semangat dan kemeriahan yang terjadi selama berjalannya tur, terdapat satu acara yang dihadiri oleh para ibu dari prajurit yang telah gugur di foto pengibaran bendera. Isak tangis pun tidak terbendung, khususnya saat John bertemu ibunya Hank dan Ira juga sampai memeluk ibunya Mike. I'd like you to meet Mrs. Strang. Best Marine I ever knew. I'm Franklin's mother. It's an honor to meet you, ma'am. Knowing he was with you that day makes me feel better. Kembali lagi ke pertempuran Iwo Jima. Setelah berhasil menduduki Gunung Suribachi, sang kapten menyuruh prajuritnya untuk mendaki gunung tersebut dan mengibarkan bendera Amerika untuk pertama kalinya. Dan yang terlibat di antaranya adalah Hank juga Franklin. Peristiwa itu disambut oleh seluruh pasukan Amerika dan menjadi penyemangat mereka untuk berjuang lebih keras lagi di pertempuran berikutnya. Tapi tiba-tiba mereka diberondong sisa-sisa prajurit Jepang yang masih berada di sana. Tak lama kemudian sang kapten ditelepon oleh seorang pejabat yang menginginkan bendera itu. Maka dari itulah kapten pun terpaksa menyuruh beberapa prajuritnya lagi, termasuk Rennie, John, Ira, serta Mike untuk naik ke atas dan menggantinya dengan bendera yang baru. Sedangkan Joe Rosenthal juga ikut naik sebagai fotografer. Saat itu bendera Amerika yaitu Star Spangled Banner akan dikibarkan dan tanpa Joe sadari, dia akan memotret salah satu foto yang paling terkenal sepanjang masa. That our man died taking this ground politician to pin to his wall. It's a beautiful shot, Joe. That kind of day. You get it? Kembali lagi ke tur yang dijalani oleh John DKK pasca perang Iwo Jima. Ira pun menolak mentah-mentah saat diminta Bud untuk mengulang proses pengibaran bendera di depan semua orang. Yang mirisnya itu semua harus mereka lakukan bertiga saja dan jelas tidak menghormati prajurit lain yang telah gugur dalam pengibaran bendera khususnya. Tapi tetap saja Ira harus mengikuti parade itu dan menunjukkan pengibaran di depan semua orang bersama Rennie dan John. Meskipun Ira disebut-sebut sebagai pahlawan, dia masih saja mendapat diskriminasi karena ada sebuah bar yang tidak mau melayani seorang Indian seperti Ira. Hingga dia pun tantrum sebab tidak bisa membendung lagi semua emosi atas segala masalah yang dia alami pada saat itu. Namun untungnya John pun berhasil menenangkannya.
flag on a pile of paper. That's showbiz. This is a bullshit thing once, and I'm not doing it again. You didn't serve me. I don't make the rules. We don't serve Indians. Right there. The one on the... Put the goddamn chair down. Di tengah kacaunya perang, ancaman bukan hanya berasal dari musuh, tapi terkadang juga dari rekan sendiri yang salah tembak. Naasnya Mike Strang yang ikut serta dalam pengibaran bendera pertama, tewas tertembak turret Amerika. Ira pun sangat terpukul melihatnya. Begitu pula dengan John yang hanya bisa menghela nafas dan mengangkat jasad Mike ke barak. Sementara itu rekan John yaitu Iggy yang juga ikut serta mengibarkan bendera pertama di Iwo Jima, sayangnya diculik oleh Jepang. Ngerinya beberapa hari kemudian lur, John pun menemukan jasadnya dalam keadaan tidak utuh dan tercabik-cabik. I'm gonna get a stretcher. Take him down, move him up. Coba Anda bayangkan dulu lur, suasana yang begitu tragis tersebut malah dijadikan bahan untuk mengais simpati publik dan mencari dana. Bahkan harus diulang kembali di depan banyak orang, seolah-olah menampik semua jerih payah prajurit di perang Iwo Jima. Di setiap langkahnya menaiki properti gunung di parade, John dan Ira teringat dengan rekan-rekan mereka yang gugur setelah mengibarkan bendera, yaitu Harlon dan Franklin. Saking merasa tertekannya, selama tur Ira sering mabok-mabokan, termasuk ketika mengibarkan bendera di tengah publik. Sedangkan dari mereka bertiga, memang hanya Rennie yang lebih adem ayem dan suka ketenaran karena dia bukanlah prajurit garis depan seperti John dan Ira. Jesus Christ, he's drunk. Goddamn Indians. Karena sikap Ira dianggap tidak mencerminkan hal yang baik di depan orang-orang, dia pun akhirnya dibebas tugaskan dari tur penggalangan dana dan dikembalikan ke Angkatan Laut. Ira berterima kasih dan mengatakan bahwa sebagai seorang prajurit sudah menjadi tugas Ira untuk turun ke medan perang dan menghadapi musuh, bukan sekedar menjadi pahlawan yang diagung-agungkan hanya karena muncul di satu foto saja. Ira juga menangisi teman-temannya yang telah gugur, dan sebelum pulang Ira pun memohon agar dapat bertemu ibunya terlebih dahulu. Namun ironisnya, negara tidak bisa memfasilitasi keinginan Ira yang sederhana tersebut. Padahal dia adalah prajurit perang yang bukan hanya telah berjuang di pertempuran Iwo Jima, tapi dia juga sudah membantu negara dalam penggalangan dana. Drinking and throwing up. Great, we'll send him back. Them calling me a hero. Try not to get shot. See my mom before they ship me off? Sorry, Ira. Mike was a hero. Best Marine I ever met. But I think that he ashamed of seeing me the way I am. Di masa kini, putra dari John bernama James Bradley dan temannya sedang berusaha menulis buku berjudul Flags of Our Fathers yang bercerita tentang pertempuran di Iwo Jima, juga segala peristiwa yang terjadi dan polemik foto pengibaran bendera pada pulau itu. Dengan berbekal cerita yang dia dapat dari beberapa veteran pertempuran, termasuk dari ayahnya sendiri. Brengkesnya di balik segala kekacauan perang yang sudah mereka lalui, dulu foto tersebut sempat dianggap settingan lur. John and the gang juga pernah dikira artis dadakan karena memang wajah prajurit sama sekali tidak terlihat di foto pengibaran bendera. Lalu setelah penggalangan dana selesai, John dan Rennie pun kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun mereka sempat bertemu kembali di tahun 1954 pada upacara pembukaan Monumen Perang Angkatan Laut di Washington DC yang merupakan patung dari foto pengibaran bendera. The last time they all saw each other was the Marine Corps War Memorial. It's good to see you, Ira. Hell of a statue. Menurut informasi yang diterima oleh James, pasca penggalangan dana, Ira semakin tertekan dan terus minum-minum hingga ditahan di kepolisian. Lalu setelah dibebaskan, Ira pun berjalan kaki sejauh 1.300 mil lur dari Arizona ke Texas hanya untuk menemui ayah dari Harlon Block, juga menelpon ibu Harlon demi mengabarkan jika putra mereka sebenarnya ada di dalam foto pengibaran itu. Tragisnya, Ira masih belum bisa melupakan kekecewaannya hingga akhirnya dia pun meninggal dalam keadaan mabuk parah di tahun 1955. Sementara Rennie yang menikah dengan pacarnya kesulitan mendapat pekerjaan, padahal dia meminta bantuan ke orang-orang yang dulunya menawarkan jabatan ketika saat penggalangan dana berlangsung. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau menerima Rennie karena kepahlawanannya telah pudar, dan sayangnya dia pun bekerja sebagai petugas kebersihan hingga akhir hidupnya lur. He'd received on the bond tour. N-O-N. After working the factory with Pauline, his life as a janitor, and hitched over 1,300 miles, Arizona to Texas. And Ira told him the truth, and who raised the flag. His son in the paper said he died of there was no one.
Di lain sisi, setelah John kembali pulang dan menikahi istrinya Elizabeth, alhamdulillahnya karir pasca perang cenderung sukses karena membangun usaha rumah duka yang masih berjalan sampai saat ini. Namun di tahun 1955 yang hampir bertepatan dengan kematian Ira, John pergi menemui ibunda Iggy dan menyatakan jika anaknya ikut berpartisipasi dalam pengibaran bendera di Iwo Jima meski tidak masuk di dalam foto itu. John juga mengatakan tentang Iggy yang gugur di medan perang, tapi jelas John tidak menjelaskan secara detail ya kan jika Iggy meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Selain itu, James juga selalu diminta ayahnya agar menolak wawancara para wartawan saat peringatan Hari Pengibaran Bendera di Iwo Jima setiap tahunnya. Karena selain John tidak ingin dianggap pahlawan, beliau juga masih menghormati seluruh rekan-rekannya yang gugur di pertempuran itu. The time he got home, the war we did was ask my mom to marry him. Found out what he told her, but I can pretty much guarantee it wasn't home where he'd worked since coming home, business and raising his family. No, I'm sorry. He's fishing in Canada. Did to say the same thing. John tidak pernah menceritakan peperangan serta peristiwa pengibaran bendera di Iwo Jima pada keluarganya. Hingga di akhir usianya, John baru menceritakan kisah itu ke sang putra James. Lalu setelah pengibaran bendera, John dan teman-temannya turun dari Gunung Suribachi untuk sejenak menghilangkan penat di tengah peperangan dengan berenang bersama-sama di bibir pantai Pulau Iwo Jima. John masih menutup rapat cerita terkait peperangannya serta sebutan pahlawan yang dia dapat dari publik terkait foto pengibaran bendera itu. Namun setelah menyelesaikan bukunya, James pun paham mengapa ayahnya John termasuk Ira sangat tidak nyaman disebut sebagai pahlawan. Karena seorang pahlawan negara di mata publik dianggap bertempur hanya demi membela negaranya, tapi sejatinya para prajurit hanyalah manusia biasa yang memperjuangkan orang-orang tersayang, menjaga rekan-rekan di sekitarnya saat perang agar tidak tertembak, dan yang terpenting adalah tetap bertahan hidup di tengah pertempuran yang begitu mencekam. Di lain sisi lur, kita yang hidup di masa damai seperti sekarang sudah sewajibnya mengenang para veteran perang yang sudah mengorbankan hidupnya demi hari esok yang lebih